Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil bayyinat wa anzala ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquma nasu bil qisti wa anzalal hadid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyahu na'budu wa iyahu nasta'in wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatul iman rahimakumullah, kita panjatkan segala puji dan syukur kita ke hadirat Allah memasuki detik-detik terakhir di final Ramadan tahun ini. Kita memasuki, alhamdulillah, bagi yang mereka memulai dari hari Senin, yaitu sekarang memasuki malam yang ke-26. Bagi mereka yang memulai dari hari Selasa berarti malam ke-25. Itu semua tidak menghalangi kita untuk tidak mempermasalahkan itu, tapi yang kita permasalahkan, apakah Allah menerima saum kita ini? Itu yang kita khawatirkan. Dan banyak sekali para ustadz dari mulai hari pertama sampai sekarang memberikan tausiah yang begitu sempurna, dan saya bingung mau nyampaikan apa ini karena sudah semua diberikan ini. Tapi mudah-mudahan dengan begini, saya sebagai bentuk diamanahin sama pengurus, kami ucapkan jazakumullah khairan katsir, masih disempatkan untuk menyampaikan ayat Allah dan hadis Rasulullah di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan terlibatnya saya di sini adalah merupakan terjalinnya ukhuwah Islamiyah. Saya tempat jauh di sana di selatan, hadir di sini dalam rangka silaturahim, menyambungkan ikatan akidah yang sama. Ikhwatul iman rahimakumullah, kalau kita merunut kepada menu atau kalau yang dianalogikan hidangan yang disiapkan Allah, dari mulai rukun Islam yang pertama, yang sekarang kita sedang kerjakan adalah rukun Islam yang keempat. Namun dalam isinya itu tetap membahas dan mengupas serta mengaplikasikan bahasa Al-Quran. Oleh karena itu semua ini sudah dibahas oleh para asatid. Barangkali untuk melengkapi atau memberikan ihtimam saya kepada perjuangan Islam ini, kita akan mencoba membaca ulang. Mari membaca ulang Al-Quran sehingga kita memahami apa yang telah kita lakukan selama 26 hari itu. Di mukadimah tadi saya bacakan surat Al-Baqarah 185 yang barangkali bapak-bapak sudah hafal semuanya. Saya ulangi saja. Sahru Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Baqarah surat ayat 185, yang artinya bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Ikhwatul iman rahimahullah, ibu-ibu dan para mutakifin sekalian, bulan Ramadan ini seperti dijelaskan dalam ayat di atas adalah bulan di mana kaum muslimin memperingati salah satu di antara sekian puluh hari-hari bersejarah dalam Islam. Hari turunnya Al-Quran. Kewajiban saum yang disyariatkan pada bulan yang menjadi momentum awal turunnya Al-Quran merupakan salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiasi dan memberi nilai sakral kepada syariat saum itu. Di samping itu tentu juga terdapat isyarat halus bahwa kemungkinan menangkap garis furqan dalam Al-Quran sangat mungkin terjadi ketika kita berada dalam kondisi ruhiyah yang prima, dan itu tercipta selama proses saum itu berlangsung. Hadirin ikhwan tu iman rahimakumullah. Dengan begitu
Furqan, pembeda antara hak dan batil, yang merupakan natijah atau hasil takwa yang diharapkan tercapai melalui saum, bertemu padu dengan Furqan sebagai fungsi Al-Quran. Karena itu sudah selayaknya bulan Ramadan dijadikan momentum mengkaji ulang kitab suci kita, tempat Allah menuangkan petunjuknya, penjelasan-penjelasan yang menyertai petunjuk itu, serta Furqan yang memberikan kita kemampuan membedakan yang hak dengan yang batil. Ikhwatul iman, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, tapi alangkah sedihnya kita ketika kita melihat betapa jauh jarak terbentang antara idealitas sistem kehidupan yang dibawa Al-Quran dengan realitas kehidupan kaum muslimin. Sehingga sebagai pemegang dan pembawa risalah, realita ideologis misalnya, pemikiran sosial, ekonomi, politik, militer kaum muslimin sama sekali tidak membuat kita bangga sebagaimana kita berbangga terhadap Al-Quran sebagai petunjuk hidup itu sendiri. Realitas kita, hadirin, adalah kumpulan dari sejumlah krisis. Apakah Al-Quran, pertanyaannya ini, apakah Al-Quran sudah kehilangan elan vitalnya untuk melahirkan umat yang besar dan agung seperti yang pernah dilahirkannya dalam sejarah manusia, yaitu umat dan generasi pertama yang menerimanya? Ataukah kaum muslim itu sendiri yang telah kehilangan kemampuan jiwa dan akal untuk memahami kembali Al-Quran secara benar dan mementaskannya dalam panggung kehidupan modern? Dua pertanyaan itu. Pertanyaan pertama dijawab, tentu saja dijawab dengan tidak. Sebab apa? Sebab Al-Quran yang sekarang kita baca adalah juga Al-Quran yang dulu diturunkan kepada sahabat Rasulullah SAW, bukan Al-Quran lain. Lalu bagaimana dengan kemampuan kita, jiwa dan akal kita? Di sini pun sesungguhnya tidak terdapat perbedaan antara kita dengan generasi sahabat. Sebab seandainya kemampuan jiwa dan akal untuk memahami Al-Quran lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan generasi sahabat, tentu Allah akan menurunkan Al-Quran yang lain, atau minimal merevisi bahasa Al-Quran untuk disesuaikan dengan kapasitas kejiwaan kita dan intelektual kita. Tapi itu tidak terjadi. Jadi lantas di manakah letak masalahnya? Sekali lagi, di manakah letak masalahnya? Sekarang kita membaca Al-Quran, kita mempunyai banyak hufaz, kita juga memiliki banyak qori, atau bahkan ahli tafsir sekalipun. Tapi kondisi kita masih tetap begini-begini saja. Sekali lagi, di manakah letak masalahnya? Yang menjawab ini tentu para fuqaha, para ahli pikir, para ahli gerakan dakwah melihat realita ini. Ada dua jawaban yang diberikan oleh mereka. Pertama adalah orientasi pengkajian kita terhadap Al-Quran yang tidak benar atau kurang tepat. Selama ini kita membaca Al-Quran hanya untuk ibadah dalam pengertian mahdoh saja, atau sekedar mengetahui isi kandungan Al-Quran, sehingga kita hanya mengambil manfaat pengetahuan dari Al-Quran, bukan pedoman hidup. Inilah yang membuat bacaan kita tumpul, tak dapat mampu mengantarkan kita pada tingkat Furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qara'tal Qur'anu wa ja'alna bainaka waladzina baina la yu'minunal akhirat hijaban masturo." Apabila dan jika engkau membaca Al-Quran, maka akan kami jadikan di antara kamu dengan orang-orang yang tidak beriman pada hari kiamat, akan ada hijab yang menutupi. Itu terjadi pada kita. Kita membaca Al-Quran tidak paham dengan realita kehidupan sehari-hari. Ihwatul iman rahimahullah. Jawaban kedua, kenapa kita begini-begini saja? Pola pendekatan kita terhadap Al-Quran yang tidak sesuai dengan tabiat Al-Quran itu sendiri. Al-Quran adalah kitab Allah yang berisi sistem hidup yang paripurna. Semua aspek dan dimensi manusia telah digariskan dalam Al-Quran secara integral dan terpadu. Tapi esensi integritas ini agaknya kurang tertangkap dalam kajian-kajian kita. Kita mendekati Al-Quran dengan pola parsial. Kadang juga kita memberi perhatian yang tidak proporsional terhadap tema-tema Al-Quran. Misalnya, perhatian terhadap ayat-ayat hukum lebih dominan ketimbang tema-tema sejarah dan peradaban. Atau
ketika kita membahas aspek ekonomi dalam Al-Quran, kita cenderung melihatnya secara terpisah dari dimensi lain. Padahal Al-Quran memandangnya secara integral. Maka pembahasan ekonomi biasanya diletakkan pada tema-tema akidah, moral dan ibadah, dan tidak terpisah dengan yang lainnya. Oleh itu, ihwatu ilman rahimakumullah, kadang-kadang untuk menutupi kekurangan dalam pemahaman dan persepsi itu, kita cenderung memberikan penekanan yang lebih terhadap aspek mujizat ilmiah dalam Al-Quran. Itu dilakukan untuk menunjukkan relevansi Al-Quran dengan kemajuan teknologi. Padahal itu justru mengisyaratkan inferiority kita, kompleks kita dalam menghadapi kemajuan. Sebab mujizat Al-Quran itu tidak terletak pada mujizat seperti itu, tapi terletak pada kemampuan Al-Quran itu. Al-Quran itu tidak terletak pada mujizat seperti itu, tapi terletak pada kemampuannya menciptakan masyarakat yang sempurna, di mana kemajuan teknologi hanya merupakan salah satu sisi dari kesempurnaan itu sendiri. Oleh karena itu, ihwatul iman, realitas tersebut menyadarkan kita bahwa sekarang kita membutuhkan sebuah semangat baru yang lebih berorientasi aplikasi dalam mengkaji Al-Quran. Kita juga membutuhkan pola pendekatan baru yang lebih integral dan menyeluruh dalam mengkaji dimensi-dimensi Al-Quran. Di sini Al-Quran didekati dengan kumpulan sistem-sistem hidup yang integral, saling terkait satu sama lain, dan bermuara pada satu titik, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pasti kalau dengan memahami ini akan berubah. Setelah Ramadan akan berubah menjadi orang yang terbaik, orang yang berani fight di lapangan, menyatakan yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wa iyyakum shawaban faminallah, wa iyyakum khata'an faminna wa minasyaiton, wallahu wa rasuluhu bari'an minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.